cahaya usia tua. Salam sejahtera untuk Anda. Operasi pada usia di atas 70 tahun adalah keputusan penting yang memerlukan persiapan lebih matang dibandingkan saat masih muda. Perubahan pada tubuh akibat proses penuaan membuat risiko komplikasi meningkat dan proses pemulihan bisa lebih lambat. Namun, dengan pengetahuan, perencanaan, dan dukungan yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang pemulihan yang cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Berikut adalah 5 hal penting yang harus Anda ketahui sebelum menjalani operasi di atas usia 70 tahun, beserta penjelasan komprehensif untuk membantu Anda membuat keputusan tepat serta mempersiapkan diri dengan optimal. Pertama, pahami kondisi kesehatan secara menyeluruh dan lakukan konsultasi dengan dokter spesialis atau tim medis multidisiplin. Jangan pernah menganggap remeh pemeriksaan sebelum operasi, sebab pada usia 70 tahun ke atas, tubuh umumnya mengalami perubahan yang mungkin tidak dirasakan sehari-hari, namun berdampak besar saat menghadapi tindakan medis besar seperti operasi. Kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, dan even fungsi kognitif harus dinilai dengan cermat. Diskusikan riwayat penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, asma, COPD, dan masalah ginjal. Jelaskan juga semua obat serta suplemen yang Anda konsumsi secara rutin, karena interaksi antar obat dapat mempengaruhi pilihan anestesi maupun proses pemulihan Anda. Pemantauan menyeluruh pada stadium awal akan membantu dokter memperkirakan dan memitigasi potensi risiko, serta memutuskan apakah operasi memang pilihan terbaik. Kedua, pastikan Anda memahami sepenuhnya tentang jenis operasi yang akan dijalani, manfaat, risiko, serta langkah pemulihan. Meminta penjelasan secara detail kepada dokter adalah hak pasien, terlebih untuk usia lanjut di mana segala langkah harus diperhitungkan dengan matang. Tanyakan mengenai teknik operasi yang digunakan, risiko khusus untuk pasien usia lanjut, kemungkinan membutuhkan bantuan alat medis setelah operasi, durasi rawat inap, serta proyeksi waktu pemulihan. Yakinkan juga bahwa Anda memahami segala tanda bahaya yang mesti diawasi pasca operasi, seperti infeksi, sesak napas, atau gangguan kecerdasan yang dapat melanda lansia setelah anestesi. Jika memungkinkan, minta juga second opinion dari dokter lain agar keyakinan Anda terhadap rencana tindakan medis semakin kuat. Ketiga, persiapkan tubuh dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental jauh hari sebelum operasi. Tubuh lansia yang kuat akan mempercepat penyembuhan, memperkecil kemungkinan komplikasi, dan membuat tenaga medis lebih mudah mengendalikan risiko selama dan setelah prosedur. Mulailah dengan memastikan asupan nutrisi harian mencukupi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein rendah lemak, serta sumber energi yang baik seperti kacang-kacangan dan gandum utuh. Jangan ragu berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan menu terbaik. Selain pola makan, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, senam lansia atau yoga sesuai kemampuan dan anjuran dokter. Imunitas Anda akan meningkat, sirkulasi darah membaik, dan kondisi otot serta tulang tetap optimal. Aspek mental juga sangat penting. Latih pikiran untuk tetap tenang dan optimis dalam menghadapi operasi. Jika Anda merasa cemas atau depresi, diskusikan dengan keluarga ataupun profesional agar kondisi ini bisa dikelola dengan baik, karena kesehatan mental terbukti memengaruhi kecepatan pemulihan fisik. Keempat, siapkan segala hal yang terkait dengan lingkungan serta dukungan sosial sejak jauh hari. Pasca operasi, Anda mungkin memerlukan bantuan untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpindah tempat, maupun kontrol ke fasilitas kesehatan. Usahakan memberitahu keluarga, teman, atau tetangga yang dapat membantu selama masa pemulihan. Pertimbangkan juga kemungkinan menggunakan jasa home care jika memang diperlukan. Pastikan rumah Anda aman dan nyaman, seperti lantai tidak licin, pencahayaan memadai, serta barang-barang penting mudah dijangkau tanpa harus membungkuk atau menjangkau secara sulit. Jika harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu jalan, siapkan jauh sebelum operasi dan mintalah latihan penggunaannya dari terapis atau perawat. Dukungan psikososial ini terbukti sangat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan mendukung proses penyembuhan. Kelima, patuhi seluruh instruksi pra dan pasca operasi, termasuk jadwal puasa, konsumsi obat, kontrol kesehatan, serta tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan ke tenaga medis. Sebelum operasi, biasanya dokter akan memberikan instruksi jelas tentang kapan harus berhenti makan dan minum, penghentian konsumsi obat tertentu, serta persiapan khusus seperti mandi dengan antiseptik atau melakukan pengenceran darah. Jangan abaikan satupun instruksi ini,
karena berdampak langsung terhadap keberhasilan operasi dan keamanan Anda. Setelah operasi, disiplin menjalani rawat inap, minum obat sesuai aturan, serta aktif bertanya atau melapor jika mengalami gejala tak biasa, seperti bengkak, nyeri berlebihan, demam, pendarahan, atau perubahan perilaku. Pemantauan ketat selama fase kritis ini sangat vital agar komplikasi dapat dicegah atau ditangani secepat mungkin. Jangan ragu meminta dokter untuk menjelaskan ulang jika ada hal yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mari kita bahas aspek-aspek di balik kelima poin utama ini, sehingga Anda bisa lebih siap menghadapi proses operasi dan pemulihan. Pada tahap pemeriksaan awal, dokter biasanya akan melakukan serangkaian uji fungsi organ, termasuk EKG untuk jantung, röntgen dada untuk paru-paru, dan pemeriksaan lab darah untuk memantau fungsi ginjal, hati, serta tingkat hemoglobin dan elektrolit. Lansia seringkali mengalami gangguan ringan yang tak terasa, seperti tekanan darah labil, fungsi ginjal yang menurun perlahan, atau anemia yang hampir tidak menunjukkan gejala. Hasil pemeriksaan ini sangat memengaruhi keputusan pemilihan metode anestesi dan keakuratan prediksi risiko pasca operasi. Jangan ragu untuk mencatat seluruh keluhan kesehatan, baik yang terasa penting maupun yang Anda anggap sepele. Nyeri sendi, luka di tubuh, gangguan penglihatan, atau perubahan pola buang air dapat menjadi petunjuk penting bagi dokter dalam mempersiapkan strategi terbaik. Setelah memastikan kondisi kesehatan cukup baik untuk menjalani operasi, penting bagi Anda mengetahui manfaat dan risiko yang seimbang. Operasi pada usia lanjut seringkali memang krusial untuk memperbaiki kualitas hidup, misalnya pada kasus patah tulang panggul, kanker, atau kebutuhan penggantian organ. Namun, tiap tindakan juga membawa risiko lebih tinggi akibat menurunnya daya tahan tubuh dan fungsi organ. Misalnya, risiko pneumonia, infeksi pasca operasi, delirium, hingga gagal organ lebih tinggi pada lansia. Dengan menanyakan detail ini, Anda akan lebih siap secara mental dan bisa segera bertindak bila komplikasi muncul. Persiapan fisik tidak kalah krusial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik terukur sebelum operasi, seperti jalan kaki 15-30 menit setiap hari, dapat memperkuat fungsi jantung, paru, serta otot, sehingga risiko jatuh dan komplikasi berkurang. Selain itu, pastikan hidrasi tubuh tetap optimal. Minumlah air putih yang cukup, kecuali memang ada pembatasan dari dokter karena kondisi tertentu seperti gagal jantung atau ginjal. Pola makan seimbang harus diperhatikan, karena malnutrisi adalah akar dari banyak masalah pasca operasi, mulai dari infeksi hingga luka yang lambat sembuh. Tidak sedikit lansia yang secara tidak sadar mengalami kekurangan asupan protein, vitamin, atau mineral akibat penurunan nafsu makan ataupun keterbatasan mengunyah. Ini bisa diatasi dengan makanan lunak bergizi tinggi atau suplemen bila dokter menyetujui. Dukungan psikologis dan sosial seringkali dilupakan, padahal sangat penting menjaga semangat dan kesehatan jiwa. Perasaan khawatir, panik, ataupun depresi dapat menyebabkan stres, memperlambat penyembuhan luka, bahkan memicu komplikasi seperti delirium pasca anestesi. Oleh karena itu, libatkan keluarga, tetangga, dan komunitas sekitar untuk menjadi penyemangat sekaligus pengawas bila terjadi sesuatu yang darurat selama proses pemulihan. Lingkungan rumah yang aman juga harus benar-benar diperhatikan. Setelah menjalani operasi, apalagi yang melibatkan anggota gerak bawah atau operasi besar pada perut dada, Anda akan membutuhkan akses mudah ke kamar tidur, kamar mandi, atau dapur tanpa hambatan. Turunkan benda-benda yang sering diambil ke tempat yang mudah dijangkau. Pastikan ada cukup pegangan di kamar mandi atau koridor agar risiko tergelincir berkurang. Matikan sumber bahaya seperti kabel listrik yang melintang, dan gunakan alas kaki anti-slip. Bila perlu, pasang lampu malam di rute kamar tidur ke kamar mandi, serta letakkan telepon atau bel darurat dalam jangkauan. Tindakan pencegahan kecil ini dapat mencegah cedera berulang atau kecelakaan yang memperpanjang masa pemulihan. Seluruh instruksi medis pra dan pasca operasi patut dijalani dengan penuh kedisiplinan. Pemeriksaan laboratorium ulang, cek vital signs, perawatan luka, latihan pernapasan, hingga aktivitas fisioterapi sebaiknya diikuti tanpa penundaan. Bila dokter menyarankan puasa sebelum operasi, patuhilah agar risiko komplikasi seperti aspirasi, masuknya makanan minuman ke paru-paru selama anestesi bisa dihindari. Untuk konsumsi obat, terutama pengencer darah, steroid, atau obat jantung, pastikan Anda tahu apakah harus dihentikan sementara atau tetap diminum hingga hari H.
Jangan ragu membawa daftar obat ke rumah sakit sebagai bahan diskusi dengan tim medis. Begitu operasi selesai, masa pemulihan membutuhkan perhatian ekstra. Pantau setiap gejala baru yang muncul, dan catat perubahan yang membaik ataupun memburuk. Jika luka operasi terlihat semakin merah, membengkak, atau mengeluarkan cairan, segera laporkan ke rumah sakit. Jangan abaikan demam, mual hebat, nyeri yang melampaui batas wajar, atau adanya sesak. Kewaspadaan ini sangat penting, karena pada usia lanjut, gejala komplikasi sering muncul samar dan memburuk dengan cepat. Latihan pernapasan aktif pasca operasi sangat direkomendasikan untuk mencegah komplikasi paru, apalagi jika Anda termasuk individu dengan riwayat penyakit paru atau perokok. Latihan sederhana seperti mengambil napas panjang, lalu menghembuskan perlahan beberapa kali dalam sehari, dapat menjaga paru-paru tetap sehat. Lakukan gerakan ringan di tempat tidur dengan bantuan perawat untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah bengkak atau bekuan darah di kaki. Jika dokter merekomendasikan fisioterapi atau rehabilitasi medik, ikuti dengan tekun sesuai jadwal. Terapis akan membantu Anda memulihkan fungsi otot dan sendi, serta mencegah kekakuan. Ini sangat penting untuk menjaga kemandirian setelah operasi. Perhatikan juga kebutuhan tidur dan istirahat yang cukup. Namun tetap hindari berbaring terlalu lama tanpa bergerak sama sekali. Lakukan aktivitas ringan, seperti mengubah posisi dari rebahan ke duduk beberapa jam sekali untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah luka tekan pada kulit. Aspek komunikasi dengan tenaga medis dan keluarga juga harus terbuka. Berbagilah segala keluhan, perasaan cemas, atau pertanyaan terkait proses pemulihan Anda. Libatkan keluarga dalam perawatan dan jadwal kontrol ke rumah sakit, serta pastikan mereka mengetahui tanda bahaya medis yang harus diawasi. Terakhir, jadikan pengalaman operasi ini sebagai momen untuk makin mengenal tubuh dan melatih kesabaran dalam pemulihan. Optimalkan setiap langkah kecil, rayakan kemajuan harian, dan teruslah terbuka bertanya pada tim medis setiap kali ada kebingungan. Dengan pengetahuan, persiapan, serta dukungan yang cukup, Anda bisa menjalani operasi setelah usia 70 tahun dengan lebih percaya diri, pulih lebih cepat, dan terhindar dari komplikasi serius. Demikianlah 5 hal penting dan mendalam yang harus diketahui sebelum menjalani operasi setelah usia 70 tahun. Tetaplah fokus pada persiapan fisik, mental, lingkungan sekitar, serta patuhi instruksi medis dengan disiplin penuh, sehingga harapan sembuh lebih cepat dan bebas komplikasi dapat terwujud sempurna.